सल्ले अला रहीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah AHB, kembali kita dalam acara Inspirasi Hijrah. Nah, kali ini seperti biasa kita banyak mengulik teman-teman yang banyak menginspirasi, terutama mereka yang banyak memberikan inspirasi dalam kehidupan mereka. Nah, kali ini sahabat Hijrah AHB, kita kedatangan tamu yang super duper luar biasa. Banyak memberikan inspirasi buat saya pribadi juga termasuk bagaimana beliau memberikan inspirasinya saat acara kita kali ini. Kita sambut saja saudara kita, teman kita, sahabat Hijrah AHB, Pak Fadil Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Pak Fadil? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita langsung saja Pak ya, Pak Fadil. Kita teman-teman banyak udah mulai ada datanya nih Pak Fadil. Bagaimana Bapak kisahnya menginspirasi. Nah, coba supaya kita banyak ada pengetahuan juga, pengen tahu juga sih apa dari Pak Fadil kisah-kisah menarik tentang inspirasi. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman kerjanya sebelumnya. Boleh Pak. Ya. Jadi saya itu lulus kuliah itu tahun 2002 dari Perbanas, sarjana ekonomi. Kemudian 2003 itu saya masuk ke salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka lah di Indonesia. Dari 2003 sampai 2005 awal saya resign dan kembali ke masuk perusahaan pembiayaan juga. Sama dengan yang sama ya. Skalanya juga nasional gitu ya, perusahaan besar lah ya. Dia bergerak di dalam multi finance, leasing motor, mobil dan lainnya gitu ya, multi finance dia. 2005 awal saya masuk, ketika itu berawal di cabang Bekasi sebagai staf operasional. Staf operasional, kemudian saya juga pernah ke cabang Cempaka Mas, cabang Pasar Minggu, dan terakhir saya di head office. Di head office? Di head office berapa terakhir. Tahun sampai head office? Kalau di head office itu saya mulai di 2012. Nah, jadi seperti itu. 5 tahun lumayan Pak sampai jadi head office. Iya. Jadi artinya kan nikmatnya banyak juga di situ. Nikmat apa gimana Pak selama di sana? Ya kalau berkecimpung di dunia seperti itu. Ya, jadi waktu itu kan perusahaan multifinance itu di head office kebetulan di productivity improvement. Jadi productivity improvement itu dia checking system gitu ya, system, dan dia men-training seluruh karyawan-karyawan di nasional gitu ya. Kalau ada sistem-sistem baru. Seluruh cabang di Indonesia. Seluruh cabang di Indonesia. Dan ya enaknya saya itu sering keluar kota gitu ya. Keluar kota ke berbagai provinsi di Indonesia, datang ke cabang-cabang gitu ya. Bisa melihat keindahan Indonesia gitu ya. Enak di sana ya, bisa ketemu dengan cabang di seluruh di Indonesia. Nah, seperti itu Pak. Jadi kantor semua kasih fasilitas lengkap semua di kasih fasilitas lah ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi naik pesawatnya aja Garuda gitu ya. Oke. Sekarang ini kan 5 tahun sudah, artinya kan sudah nggak di kantor yang finance ya. Ini kira-kira apa di tengah kenikmatan seperti itu, fasilitas semua diberikan semua. Terus tiba-tiba Pak Fadil hijrah gitu, kan artinya orang pada pengen semua gitu Pak, semua di zona seperti itu sebenarnya. Tiba-tiba mengambil keputusan hijrah di saat ini seperti itu, apa kira-kira yang menjadi Jadi alasan? awalnya seperti ini Pak, jadi saya pindah ke head office,
ketika itu sebenarnya mulai kegaung ya isu-isu tentang riba, tentang ya bunga kredit itu ya riba lah, seperti itu. Kita juga dengar dari kajian-kajian riba. Nah, mulai itu dari di head office itu berpikir, wah ini kerjaan kayaknya kurang pas lah gitu ya. Kurang pas. Akhirnya, nah saya juga punya diskus sama istri gitu ya. Istri kebetulan di ekspor impor. Nah, istri juga udah cukup lama kerja. Nah, saya diskus gimana kalau kita usaha sendiri gitu ya, usaha sendiri. Nah, bismillah, insya Allah kalau niat kita baik, niat kita tulus, kita mau menghilangkan dari gelimang ribawi ya. Riba ini insya Allah Tuhan kasih jalan lah pasti. Akhirnya kebetulan saya duluan Pak, saya duluan memberanikan diri memberanikan hijrah dan pindah ke totally berusaha di 2017 bulan Februari. Ya, artinya berat lah ya bagi saya. Biasanya saya juga dapat gaji gitu ya, dapat tunjangan dari perusahaan, tiba-tiba ini harus berdiri sendiri ya. Tapi saya dengan bismillah, kalau tujuan kita baik, insya Allah Tuhan kasih jalan lah pasti. Akhirnya dari 2017 saya resign, kebetulan saya resign duluan, istri saya masih di kantor yang lama. Setelah saya berjalan setahun, akhirnya istri saya juga ikut gabung gitu ya. Jadi kita sekarang udah benar-benar udah 100% menjalankan usaha sendiri. Nah, mungkin seperti itu Pak perjalanannya. Jadi dari kegelisahan tadi di dunia, walaupun nyaman secara lahir ya, tapi batin belum terlalu nyaman. Di dunia ya kita tahu tadi kredit, riba apa semua itu, terus berhijrah, sekarang bikin perusahaan sendiri, duet dengan istri sendiri. Alhamdulillah. Jadi gimana terakhir ini? Bapak, apa yang Bapak rasakan perbedaan dari sebelumnya dengan kondisi seperti ini Pak? Banyak sekali Pak ya. Jadi yang saya rasakan itu dan saya merasakan sendiri gitu ya. Jadi mukjizat Allah Ta'ala itu datang gitu ya di saat-saat kita benar-benar kita mau ya melakukan hijrah yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi jangan takut, bagi teman-teman yang mau hijrah, jangan takut kehilangan rezeki lah. Tuhan pasti kasih kalau kita berada di jalannya dan mengikuti perintah-perintahnya. Ya, jadi yang saya rasakan seperti itu. Jadi jangan takut, wah kita kehilangan customer itu dengan hal yang tidak disangka-sangka itu datang. Jadi ada aja gitu loh, rezeki itu datang tanpa kita sangka-sangka. Tanpa disangka-sangka, dan tadinya kita juga nggak sangka loh kok bisa gitu loh, dengan hanya seorang kita berdua gitu loh. Jadi sekarang customer kita juga mereka menyangka perusahaan kita ini perusahaan besar gitu ya. Karena kalau bidding tender di perusahaan-perusahaan yang udah multinasional itu mereka juga punya standar bidding, punya standar tender yang standarnya mereka gitu loh. Jadi tidak bisa juga perusahaan yang ecek-ecek juga masuk seperti itu. Nah, itulah pertolongan Allah Ta'ala yang saya rasakan ya. Dari mulai customer, dari mulai customer lain yang kita dapat, ya itu hanya semata-mata pertolongan Allah Ta'ala aja. Terakhir Pak Wadil, sebelum kita tutup acara ini, kita pengen minta Bapak memberikan closing ya, memberikan inspirasi ke teman-teman sahabat Hijrah HB. Tadi kisahnya luar biasa, dari zona nyaman ke lebih nyaman tadi dengan keberanian yang luar biasa. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih mau bergelimang dengan ribawi gitu ya, dengan riba, dengan yang masih di bank, atau ya kita memang jadi karyawan itu nyaman kita dapat gaji tiap bulan, kita keluar dari zona nyaman gitu ya. Tapi sebenarnya
itu hanya ketakutan-ketakutan kita gitu loh. Tapi kalau kita jalani, insya Allah kita niat untuk menghilangkan riba itu, kita yakin aja rezeki-rezeki dari Allah Ta'ala, kalau kita berdoa, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, itu pasti Allah Ta'ala akan kasih jalan. Dan rezeki-rezeki itu muncul tanpa disangka-sangka oleh kita. Nah, pesan saya, kalau kita masih bergelimang dengan ya kredit bank, bunga bank, ya maksud apa, kita rintis usaha, niat dengan tulus, ikhlas, pasti Tuhan kasih jalan gitu. Kasih jalan, kasih petunjuk dan kasih rezekinya. Mungkin itu aja, Pak. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah di penghujung acara. Ini luar biasa sekali, menginspirasi buat kita kaula muda sahabat Hijrah AHB. Inspirasi yang dari sudah disampaikan oleh rekan-rekan kita tadi, Bapak Fadil Ahmad. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, inspirasi buat kita, dan kita berani mengambil resiko walaupun itu berat, tapi insya Allah Ta'ala akan memberikan jalan buat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Hijrah dari riba, kenikmatan dunia dengan segala gemerlapnya, hingar-bingar yang penuh dengan kemewahan, tak pelak begitu menggoda. Terkadang riba pun seolah nampak indah. Walau sejatinya riba adalah berperang melawan Allah Ta'ala. Inspirasi hijrah yang baru kita dengar bersama adalah dengan meninggalkan kehidupan riba untuk sebuah usaha yang baru dirintis hingga bersama pasangan. Yang secara logika tentunya banyak risiko besar yang menanti. Namun sejatinya bagi yang memilih hijrah dari zona yang begitu nyaman ke zona yang entah nyaman atau tidak, jika diniatkan karena Allah Ta'ala, maka Tuhan pun akan memberikan jalan. Mukjizat Allah Ta'ala akan datang bagi orang yang memilih jalannya. Jangan takut, jangan khawatir dengan berbagai resiko hijrah dari masalah dunia riba. Karena Tuhan tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Tuhan justru akan bersamanya, memberikan rezeki yang berlimpah kepadanya, yang tanpa disangka-sangka dan tak terukur oleh logika manusia. Bersama sahabat Hijrah AHB, mari belajar lebih baik.